Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimina wal mu'minin wa faddalana bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TV1 yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih mendapatkan kesempatan untuk menambah ilmu dengan umur dan nyawa yang masih Allah berikan kepada kita. Maka jadikan setiap hari yang kita lewati menjadi hari-hari yang penuh dengan keberkahan thalabul ilmi. Sebab mencari ilmu hukumnya wajib. Mencari ilmu hukumnya fardhu ain. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kapan mencari ilmunya itu? Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari sejak kamu berada dalam kandungan hingga kamu masuk ke liang lahat. Makanya dalam tradisi kita, orang-orang muslim di Indonesia, biasanya kalau ada seorang istri sudah hamil, suami tidak boleh mengerjakan hal-hal yang berpotensi membahayakan keselamatan janinnya. Salah satunya apa? Dengan berbuat kemaksiatan, berbuat kezaliman. Karena apa? Karena khawatir berpengaruh kepada janinnya. Apa yang harus dilakukan? Seorang suami maupun istri ketika ada keluarganya yang hamil, dia harus memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak berdoa kepada Allah dan mengajari yang baik. Kalau orang Jawa itu biasanya kalau ada sesuatu yang menimpa seorang perempuan yang hamil, diajari oleh mbah-mbahnya, oleh orang tuanya, jabang bayi, selamat jabang bayi. Bahasanya semoga selamat janin yang ada dalam kandungan ini. Kalau dalam Islam bagaimana? Kita berdoa sambil ngajak ngobrol kepada bayi yang ada dalam kandungan. Itulah makna dari utlubul ilma minal mahdi, dari sejak dalam kandungan ilal lahdi, sampai liang lahat. Makanya dalam tradisi Jawa atau di Indonesia pada umumnya, di Asia Tenggara, orang kalau sudah mati walaupun dia terbujur kaku, setelah dia dikubur, diuruk tanah sebelum kita tinggalkan menuju rumah kita masing-masing, biasanya ditalkin, masih diajari. Talkin itu apa? Mengajari kepada mayit yang sudah meninggal dengan hal-hal yang akan dipertanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ini akan datang mempertanyakan marrabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka dan seterusnya. Nah, ikhtiar terakhir sebagai pelaksanaan dari utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari sejak dalam kandungan sampai ke dalam liang lahat itu, orang yang mati pun masih diajari. Hei mayit si fulan bin fulan, nanti kalau kamu didatangi dua malaikat, namanya malaikat Munkar Nakir, lalu dia bertanya, jangan takut, jangan ragu, karena hidupmu ketika di dunia sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji. Jawablah dengan tenang. Kalau ditanya marrabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab, Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabi wa rasulika. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku dan utusanmu ya Allah. Gitu jawabnya. Jadi kita masih diajari walaupun sudah masuk liang lahat. Inilah pentingnya mencari ilmu. Maka harus bagi setiap orang muslim, orang mukmin, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, tidak meluangkan waktu kecuali hari itu berlalu dengan thalabul ilmi. Bagaimana cara kita memaksimalkan thalabul ilmi dalam kehidupan sehari-hari? Ada 3 cara. Yang pertama,
bikin hati kita selalu haus akan ilmu. Maka ketika kita bertemu dengan siapapun, diniati sebagai thalabul ilmi. Kalau kita bisa datang ke satu majelis, satu pengajian, alhamdulillah, jelas itu thalabul ilmi karena ada ustadz, ada kiai, ada guru yang mengajarkan. Kosongkan hati kita, terima ilmu yang disampaikan oleh beliau. Jangan sampai kita merasa ini bukan kelompok saya, ini bukan golongan saya nggak mau belajar. Saya mau belajar kalau di halaqah saya saja. Ini ciri-ciri orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tidak akan pernah dilewati hatinya oleh ilmu yang datang dari nurullah, dari cahayanya Allah. Ciri-ciri orang yang mendapat ilmu tapi tidak mendapat cahayanya Allah apa? Semakin dia berilmu semakin sombong. Tahu sedikit makin angkuh, makin congkak. Itu ciri-ciri ilmu yang tidak berasal dari nurullah. Tapi ciri-ciri ilmu yang teriring dan bersamaan dengan cahayanya Allah atau nurullah adalah semakin dia mengerti akan ilmu itu, akan ajaran Allah, akan Al-Quran, akan sunnah, semakin dia tertunduk, semakin dia tawaduk, semakin dia akan merendahkan diri. Jadi orang kalau habis ngaji malah tambah sombong, tambah angkuh, kafir, bid'ah, syirik. Cirinya ilmunya mungkin dapat, tapi tidak diiringkan dengan ridho Allah, tidak diiringkan dengan nurullah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau orang yang diiringi dengan nurullah, dengan cahayanya Allah, semakin dia belajar, semakin dia merasa bodoh. Semakin dia belajar, semakin dia merasa bodoh. Dari manapun dia ambil, dia serap ilmu itu, semakin dia merasa bodoh. Semoga mereka semakin tawaduk, dan semakin tawaduknya mereka akan menjadikan semakin mereka cinta kepada Allah, dicintai oleh Allah, cinta kepada makhluk, dan dicintai makhluk. Subhanallah. Nah, yang kedua, orang yang mencari ilmu, agar ilmunya masuk itu, dia harus senantiasa merendahkan diri. Walaupun kita pinter, kalau kita mau mendengarkan orang lain, pasti ada hikmah yang keluar dari orang lain. Inilah cara agar ilmu itu masuk kepada kita. Tapi jangankan orang pintar, orang bodoh, tapi sudah tidak mau membuka hatinya, menutup hatinya, hanya kelompoknya dia, hanya dirinya yang merasa benar, orang lain dianggap salah, maka ilmu yang sangat banyak di luar sana tidak akan pernah masuk. Hikmah yang bertebaran di luar sana tidak akan pernah menghiasi dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, agar ilmu itu masuk, jadikan diri kita makhluk Allah yang bertakwa. Karena dengan takwa Allah akan mengajarkan kita ilmu dengan berbagai caranya. Dengan takwa ilmu itu akan masuk kepada kita dengan sangat gampang dan lancar. Apa takwa itu? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, ini ditegaskan dalam Al-Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu, mengajarkan pengetahuan kepadamu. Subhanallah. Tiga hal tadi yang harus senantiasa dipegang oleh orang yang ingin belajar ilmu dan bisa memperoleh ilmu yang diridhoi oleh Allah. Pertama, kita harus meyakini bahwa di luar sana bertebaran ilmu. Maka rendahkan diri kita agar ilmu itu bisa kita serap. Yang kedua, ketika kita bertemu dengan siapapun, saat kita berniat thalabul ilmi, mencari ilmu, pastikan wadah kita buka. Tidak kita tutup, kita buka. Dan isi yang ada dalam tempat kita tuangkan dulu di rumah. Kita simpan dulu di rumah. Sepandai apapun kita, taruh dulu di rumah. Kosongin tempat kita, dengerin. Pasti akan ada hikmah. Dan yang ketiga, jaga hak-haknya Allah. Jaga perintah-perintahnya Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Takwa. Maka niscaya ilmu itu akan mudah kita. Ilmu apapun. Baik itu ilmu agama, ilmu eksakta, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu filsafat, mudah kita peroleh kalau kita sudah bertakwa. Kenapa? Karena the mother of knowledge, ibu dari segala pengetahuan itu adalah nurullah, cahayanya Allah. Dan asal muasal dari ilmu itu adalah Allah. Maka siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, bersambung pada zat yang maha alim, maha sangat mengerti, sangat ahli ilmu, pasti dia pun akan menjadi
alim. Apa kelebihan orang berilmu? Dalam satu riwayat disebutkan ibadahnya orang berilmu walau 2 rakaat lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh walau 1000 rakaat. Subhanallah. Kenapa kok ada hadis ibadahnya orang alim 2 rakaat lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh walau 1000 rakaat? Karena bisa jadi orang bodoh meskipun sholat 1000 rakaat ternyata dia nggak tahu pakai pakaian yang najis, tangannya kotor, tidak tahu tata cara sholat yang benar yang dicontohkan Rasulullah. Akhirnya apa? 1000 rakaat dilakukan salah semua, nggak ada nilainya. Tapi bagi orang yang alim, walau 2 rakaat dia tahu ketika mau sholat pakaiannya yang terbaik, pakaiannya yang bersih, pakai wangi-wangi. Kemudian ketika mau sholat dia wudhu dengan benar, lalu kemudian diawali dengan takbiratul ihram yang benar. Ketika sholat khusyuk, tawadhu sampai salam. 2 rakaatnya orang yang ngerti lebih baik. Karena apa? Karena yang ngerti ini ada tuntunan yang dijalankan dari Rasulullah. Sementara yang nggak ngerti asal ikut-ikutan. Lihat orang, oh sholatnya begini, asal begini. Nggak tahu syarat rukunnya, nggak tahu wajib dan sunnahnya. Sehingga kacau banget. Itu keutamaan yang pertama orang yang berilmu. Keutamaan yang kedua orang yang berilmu adalah orang yang berilmu disebut oleh Rasulullah sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Berarti kalau tidak ada orang-orang yang berilmu di dunia ini, tidak ada lagi pewaris nabi di atas muka bumi ini. Kalau tidak ada orang yang mewarisi tugas-tugas kenabian di atas muka bumi ini, ciri-ciri kiamat sudah sangat dekat dan ciri-ciri azab Allah akan sering diturunkan kepada umat tersebut. Makanya ada ayat Al-Quran yang mengatakan dan meminta kepada kita agar senantiasa mengajari anak-anak kita untuk belajar agama. Kalau tidak bisa semua anak-anak kita belajar, kalau ada satu kelompok yang lain sibuk dengan urusan dunianya, pilih salah satu. Pilih 1, 2, 3, 4 orang. Kirim kepada pondok pesantren agar dia belajar agama. Agar nanti kembali ke kampung itu untuk membimbing umat dalam menyembah kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Liyatafaqahu fiddin, agar mereka bertafakuh dalam urusan agama. Sebab apa? Kalau tidak ada yang bertafakuh, akhirnya umat menjadi tersesat. Nah, disinilah pentingnya para ulama sebagai pewaris para nabi. Nah, karena ulama itu pewaris nabi, tentu akhlaknya pun harus berakhlak seperti nabi. Tidak boleh ngaku ulama akhlaknya caci maki. Tidak boleh ngaku ulama akhlaknya selalu menebar fitnah dan adu domba. Nah, itu warisannya siapa yang suka caci maki dan menebar fitnah domba? Jelas bukan warisannya Rasulullah SAW. Karena warisan Rasulullah kalau dicaci maki, kalau dizolimi, kalau dihinakan, justru Rasulullah mendoakan. Justru Rasulullah membuat balasan yang baik. Tidakkah kita ingat bagaimana cerita ketika Rasulullah saat masih berada di Mekah, tapi sudah mendapatkan wahyu dan syiar Islam? Setiap hari ketika mau berangkat ke Ka'bah, Rasulullah dilempari kotoran, Rasulullah diludahi dan seterusnya. Hingga suatu saat Rasulullah tidak menemui orang yang melempari kotoran dan meludahi. Bertanya kepada orang-orang sekitar yang tahu siapa yang meludahi dan yang melempari kotoran, ternyata orang yang menzalimi Rasul setiap hari kalau mau berangkat ke masjid sedang sakit. Apa balasan dari Rasulullah melihat orang yang selalu menyakiti itu sakit? Kalau pemirsa, ada orang yang setiap hari nyakitin kita lalu sakit, kira-kira kita ngomongnya gimana? Mampus kalian. Paling gitu paling kan? Nah, syukurlah, habis kalian dia. Kapok dia. Kalau Rasul tidak. Ketika tahu yang menyakiti itu sedang sakit, setelah Rasulullah sholat di Ka'bah, lalu kemudian setelah sholat bersegera Rasulullah pulang untuk mengambil sisa makanan atau mengambil makanan yang ada di rumah, dibungkus untuk diantar ke rumah orang yang sakit. Itulah akhlak Rasulullah. Disakiti, balesnya kebaikan. Itulah yang menjadi akhlaknya para ulama, yaitu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita, saya, sahabat-sahabat, para teman, handai taulan yang hari ini berperan sebagai dai, sebagai ulama, tolong jaga akhlak. Karena dengan akhlak itulah orang-orang yang hatinya masih keras, belum menerima hidayah, belum menerima petunjuk dari Allah akan mudah tersentuh karena akhlak kita.
bukan karena ceramah kita. Itu pertama dan yang utama dari sebuah ilmu. Maka para ulama mengatakan intisari dari ilmu yang kita pelajari adalah akhlak. Percuma orang berilmu kalau tidak berakhlak. Percuma orang berilmu kalau dia tidak beradab. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, karena ulama ini warasatul anbiya, pewaris para nabi, maka tugas-tugas kenabian yang harus terus dilanjutkan hingga hari kiamat harus terus dipegang teguh oleh para ulama. Apa tugas kenabian yang harus dipegang oleh para ulama itu? Tugas menyiarkan agama Allah, tugas menjaga agama Allah, dan tugas mengajarkan bagaimana seorang hamba ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Nah, itulah ilmu yang paling pokok yang harus dipelajari oleh setiap orang yang beriman. Maka Imam Ghazali dalam banyak kitabnya, termasuk dikutip oleh Imam Nawawi dan Imam Nawawi Al-Bantani yang dari Indonesia, kalau ada seorang manusia baru dilahirkan, maka yang pertama-tama harus diajarkan kepada orang itu adalah ma'rifatullah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam tradisi kita, kalau ada bayi baru lahir diazani, telinga kanan azan, telinga kiri iqamah. Kenapa? Ini adalah cara mengamalkan anjuran para ulama itu dan anjuran dari Rasulullah agar setiap anak yang baru lahir dikenalkan Allah. Gimana cara kenalinya? Kan nggak mungkin anak bayi baru diajari, hei, nah, Allah itu yang menciptakan kita, Allah itu yang memberikan kita rizki. Nggak mungkin ngerti, yang baru lahir masih nangis ngoek-ngoek. Terus bagaimana caranya? Azan. Dengan azan dia langsung kenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak itu baru lahir dunia sudah kenal lafaz Allah, sudah mengenal Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah kenal Allah, apa yang harus diajarkan kepada anak kita? Nanti saat dia mulai kenal bicara, mulai bisa ngomong, ini ijazah dari Habib Umar Al-Hafidh. Ajari dia untuk membaca Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ajarkan dia untuk mengaku ikhlas dan cinta serta ridho bahwa Allah adalah Tuhannya. Dan ikhlas dan cinta serta ridho, Islam adalah agama. Serta ikhlas, cinta dan ridho bahwa Muhammad adalah Nabi Allah dan utusan Allah yang menjadi junjungannya. Subhanallah. Nah, kalau sudah kenal itu, baru ajari Al-Quran. Kenapa harus diajari Al-Quran? Karena orang ini, kalau tumbuh besar nanti, anak yang baru lahir ini, mungkin umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Biar dia tahu panduannya menjadi muslim sejati itu apa? Al-Quran. Di Al-Quran lengkap semuanya. Tentu kita butuh guru. Kalau kita nggak bisa ngajari sendiri anak kita karena bekerja. Teman-teman wartawan bekerja dari pagi sampai malam. Para petani bekerja dari sawah sampai sore hari. Para PNS juga demikian. Tidak sempat ngajari. Belum lagi dulu juga nggak sempat ngaji. Bagaimana caranya? Datangi pondok-pondok pesantren, datangi rumah-rumah tahfidz, datangi TPQ TPA. Kirim anak kita. Kita nggak bisa ngajar, ada sebagian rezeki kita sisihkan untuk bagian dari rezekinya guru-guru. Insya Allah berkah. Akhirnya anak kita bisa mengenal Al-Quran. Nah, setelah dia kenal Al-Quran, apa yang harus disiapkan untuk diajari pada anak-anak kita? Terus sampai kita nanti tua dan dewasa serta mati, ajarkan tentang hadisnya Rasulullah SAW, sunnahnya Rasulullah SAW. Termasuk dalam sunnah itu adalah sirah nabawiyah, tarikh. Kenapa? Bagaimana kita ngaku muslim kalau kita tidak kenal Rasulullah? Bagaimana kita ngaku mukmin kalau kita tidak kenal Allah? Maka mengenal Allah melalui Al-Quran, mengenal Rasulullah melalui tarikh, melalui sejarah Rasulullah, melalui sirah nabawiyah. Kalau orang itu sudah menjaga ini, mengawali hidupnya dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, lalu menegaskan akidahnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah setelah dia mengenal Allah, dan menjaga keimanan itu dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, lalu
Dia belajar Al-Quran, dia baca Al-Quran setiap hari, dia dalami, dia pelajari, lalu dia amalkan, dan dia baca sirah Nabi. Bagaimana Rasulullah hidup, bagaimana Rasulullah berakhlak, bagaimana Rasulullah kalau dimaki-maki, bagaimana Rasulullah kalau berkelebihan harta. Dia pelajari, dia contoh dan dia amalkan. Sempurnalah kehidupan dia sebagai seorang mukmin. Nah, mencari ilmu dari orang yang demikian ini tidak cukup ketika dia masih kecil. Nanti kalau dia sudah dewasa, tetap ngaji. Dia kerja, ternyata di kantornya ada majelis ilmu, datang ketika ngaji. Kalau sudah tua pun ikut, di kampungnya ada masjid, ada majelis ilmu, datang. Karena memang mencari ilmu itu hukumnya fardu ain, wajib. Dan mencari ilmu sejak dalam kandungan sampai yang lahat. Itu beberapa fadilah dan keutamaan dalam mencari ilmu. Masih banyak lagi yang lain tentang kelebihan orang yang mencari ilmu. Dalam satu riwayat disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, lillahi ta'ala, tidak untuk mencari jabatan, tidak untuk mencari harta, maka sesungguhnya dia sedang berjalan menuju surga. Nah, kalau ada Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV One dimanapun berada, sedang mencari ilmu, lalu di tengah perjalanan ketabrak mobil. Na'udzubillah. Semoga sehat dan selamat selalu. Mati. Berarti dia sedang menuju jalan surga. Subhanallah. Itu yang akan menjadi syafaat kita, menjadi penolong kita nanti. Kenapa? Karena dengan dia masuk surga, dia akan mencari siapa orang tuanya. Dulu saya dikirim orang tua untuk belajar ilmu, tapi di tengah jalan mati. Saya masuk surga, saya tidak ingin masuk surga sendirian, karena saya masuk surganya karena dikirim orang tua untuk mencari ilmu. Saya ingin orang tua pun masuk surga. Akhirnya kita mendapat syafaat anak, jadi masuk surga. Demikian halnya, hari ini kita masih dalam masa pandemi. Dalam masa-masa susahnya ada penyakit corona. Tapi tetap anak diberangkatkan ke pondok karena jatahnya sudah berangkat pondok. Ternyata di tengah perjalanan di pesantren, pandemi itu mewabah di pesantren itu, ada yang kena, lalu mati anak kita. Ikhlaskan. Karena dengan ikhlas, sejatinya berarti kita sedang menabung anak-anak kita untuk menjadi penghuni surga. Karena apa? Hadisnya Rasulullah berjanji, orang yang berjalan mencari ilmu, sejatinya dia sedang berjalan menuju surga. Dan Allah memudahkan jalan menuju surga itu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan yang terakhir, sahabatku sekalian, para pemirsa TV yang dirahmati Allah, orang yang mencari ilmu, niatnya karena Allah, maka orang ini akan didoakan oleh para malaikat, oleh para jin, oleh para binatang, tumbuh-tumbuhan yang ada di atas muka bumi. Dalam riwayat itu disebutkan hatal hut fil bahar, sampai ikan-ikan di lautan itu doain orang yang mencari ilmu. Maka betapa mulianya kedudukan mencari ilmu itu. Subhanallah. Jadi jangan sia-siakan waktu umur yang Allah berikan. Selama masih ada umur kita, pastikan ilmu kita cari. Hidup kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi, niati mencari ilmu. Insya Allah berkah fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu lana walakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.